Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto melakukan kunjungan di Jawa Timur untuk bertemu sejumlah tokoh daerah setempat. Tak hanya itu, kunjungan Prabowo di Jawa Timur antara lain melakukan lobi-lobi bakal calon wakil presiden. Sebelumnya, Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah yang juga merupakan utusan dari Baca Pres Prabowo mendadak menemui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Usai pertemuan, Gus Miftah menyebut Khofifah memiliki kapasitas dan berpeluang menjadi cawapres. Diketahui Gus Miftah merupakan pendukung Baca Pres Prabowo dan memiliki tugas untuk berkomunikasi dengan para kiai dan habib guna memperkuat dukungan kepada Prabowo. Dapatkah lobi-lobi Prabowo ke Jawa Timur membuahkan hasil untuk mendapatkan dukungan di daerah pemilih kalangan Nahdlatul Ulama itu? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini. Sudah ada tiga narasumber yang hadir bersama kami di studio. Yang pertama ada Bang Habibur Rahman, ini politisi Partai Gerindra. Pagi, Bang. Pagi, Bang. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, Christina Aryani, ini politisi Partai Golkar. Pagi. Pagi, Mbak. Pagi, Mbak. Dan ada Mas Nyarwi Ahmad, ini analis politik dari UGM. Saya langsung ke Bang Habib. Bang Habib datang, Pak Prabowo kemarin datang ke Jawa Timur. Apakah masih dalam rangka untuk mencari cawapres dari kalangan NU atau meminta dukungan terhadap koalisi dari warga NU? Ya mungkin banyak hal ya. Yang pertama tentu beliau selalu menyempatkan diri ketemu kiai, ketemu habaib, ketemu ulama ketika beliau bertugas ya. Kayak kemarin itu kan memang juga ada tugas-tugas lain juga, ada agenda lain di Jawa Timur. Yang kedua, beliau ini selalu menyempatkan diri itu untuk meminta dukungan, bukan dukungan, meminta doa, meminta restu kepada ulama itu ketika dalam konteks ingin berjuang. Ada dulu kan waktu zaman tentara kan beliau misalnya mau ke timur-timur, beliau ke kiainya. Ini memperkuat spiritualnya, kurang lebih begitu. Nah, terkait konteks politik saat ini kan memang banyak juga aspirasi dari masyarakat soal bagaimana Pak Prabowo untuk menggait tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama ya, terutama yang di Jawa Timur untuk masuk ke dalam barisan pendukung Pak Prabowo. Baik mungkin sebagai ketua tim ses ya, atau minimal anggota tim ses, atau bahkan sebagai calon wakil presiden. Nah, hal tersebut terus dijajaki ya, termasuk pertemuan kemarin selain Pak Prabowo mendengar ya, ingin mendengar petuah-petuah nasihat-nasihat para ulama, habaib, kiai, juga beliau ya dalam konteks menjajaki kemungkinan itu. Oke, artinya cawapresnya ya, beberapa pilihan nama itu pasti beririsan dengan NU? Bukan, jangan dipastikan begitu. Kan orang kita kan saya kan menyampaikan banyak hal ya kan, yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Nah, itulah yang Pak Prabowo lakukan gitu. Oke. Kalau aspirasi sudah mengerucut, saya sebut 3 nama ya. Ada Bu Khofifah, ada Pak Erick Thohir, ada Mas Gibran. Itu kan kata Bayu. Itu benar nggak 3 nama itu yang masuk dalam radar? Saya nggak bisa sebut namanya ya, tapi namanya aspirasi bagaimana bisa menggalang elemen penting bangsa ini, itu Nahdlatul Ulama ya, tokoh-tokohnya itu yang dijajaki saat ini. Oke. Menganggap penting Nahdlatul Ulama dan juga sedang dijajaki saat ini. Mbak Christina melihat Partai Golkar dalam koalisi Indonesia Maju. Kita tahu betul partai besar begitu ya, bahkan jumlah kursi di Senayan juga berapa, 85 kursi kalau tidak salah ya, itu dia. Satu sikap tidak dengan Prabowo Subianto yang akan melihat bahwa NU ini nampaknya penting untuk dijajaki dan bahkan menjadi salah satu faktor untuk cawapres. Rela tidak sih Golkar jika cawapresnya bukan Erlangga? Ya, jadi pertama-tama kami menyampaikan dulu ya bahwa Golkar sangat bisa memahami Pak Prabowo pergi ke Jawa Timur seperti itu, lalu bertemu, tadi Bang Habib juga minta doa restu dan lain-lain. Ini sesuatu yang sangat wajar karena kan Jawa Timur ini penting untuk penyeimbang kekuatan yang sudah ada. Pak Prabowo punya kekuatan di Jawa Barat.
Nah, dalam konteks itu juga perlu saya sampaikan bahwa Partai Golkar juga punya kekuatan, salah satu partai politik yang punya kekuatan di Jawa Timur. Kami punya 11 kursi di DPR RI dari Jawa Timur ya, dan kami paham betul peta di Jawa Timur ini seperti apa. Bahkan minggu depan ini hari Selasa kami akan adakan satu acara besar ya dalam konteks Maulid Nabi. Ini akan ada sholawat, ini akan hadir juga para kiai, para alim ulama dalam keluarga besar NU. Pesertanya 15.000 nanti itu seperti itu ya. Jadi memang kami paham dan itu sesuatu yang wajar dan harus dilakukan. Tentunya kalau Mbak bilang tadi rela atau tidak rela, saya mesti kembalikan dulu. Jadi memang partai kami ini punya infrastruktur yang besar ya, yang solid, termasuk juga di Jawa Timur, dan mesin politik ini sangat siap untuk bergerak ketika instruksinya datang dari atas gitu ya. Bagaimana instruksi ini bisa datang? Ya tentu saja ketika Ketua Umum kami menjadi pasangan yang tepat, kami lihat tepat untuk mendampingi Pak Prabowo. Tapi ini semua tentunya masih berproses ya. Kalau terakhir itu kan kita dengar semuanya akan dibahas kalau untuk calon cawapresnya nanti itu akan dibahas dengan ketua-ketua umum partai dan kami menghargai itu. Tapi tentu dalam konteks Partai Golkar kami masih terus mengupayakan. Tadi Mbak bilang kapan? 19 Oktober sampai 26 ya. Jadi masih ada cukup waktu untuk itu. Kami harap ya keputusan terbaik bisa dibuat. Oke, artinya masih mengupayakan Erlangga? Tentulah Mbak. Ya, keputusan terbaik akan dibuat itu. Posisinya kan Pak Erlangga sebagai ketua Golkar pasti juga daya tawarnya tinggi, Mbak. Dan komunikasi dengan mungkin dengan Pak Prabowo, dengan ketum-ketum yang lain gitu yang mungkin sudah dijajaki sampai sejauh ini gimana, Mbak? Oke, jadi saya mesti angkat satu hal juga. Jadi Partai Golkar merupakan partai yang menginisiasi pembentukan tim pakar untuk Koalisi Indonesia Maju dan juga cikal bakal embrio daripada tim pemenangan. Nah, Pak Prabowo juga sudah menyetujui bahwa untuk rapat-rapat tim ini akan diadakan di markas besar partai kami di DPP Partai Golkar. Sudah 2 kali rapat dilakukan. Yang pertama waktu itu dipimpin sendiri oleh Pak Erlangga dan Pak Prabowo, dan yang kedua waktu itu sekjen-sekjen ya, jadi dipimpin oleh sekjen kami juga Pak Ludwig. Jadi memang kalau dalam posisi partai kami sebagai pemikir, partai kami sebagai inisiator, sebagai think tank itu sudah tidak diragukan lagi ya. Soal konsep ya kami sudah punya pengalaman yang cukup lama untuk itu. Jadi kalau untuk itu sih nggak ada masalah. Tinggal sekarang pasti tinggal bagaimana ya kesamaan visi ini bisa kemudian diejawantahkan dalam suatu tujuan yang sama ya, satu komposisi yang sama. Pak Prabowo ini kan punya visi geopolitik ya, kami paham betul soal itu. Tapi geopolitik ini kan tidak bisa jalan sendiri, Mbak. Perekonomian itu menjadi hal yang sangat penting kalau kita bicara soal keberlanjutan. Kedepannya Indonesia ini di ASEAN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dan untuk itu kan Mbak juga pasti saya rasa sudah tidak meragukan lagi kapasitas Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian untuk hal itu. Oke, pertimbangannya cukup besar kalau untuk Golkar ini. Bang Habibur Rahman dan juga Mas Nyarwi harus merespon. Usai jeda ya, saat lagi.